Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ma'asyiral masyayikh al-afadil, terutama sahibil bait, sahibil hajah Al-Mukarram Ustaz Jufri, para mubalighin abtina ta'uning tong setongah, para pejabat pemerintah, hadirin hadirat saya sami mulja. Alhamdulillah malam makin acara haflatul imtihan kadito sekoni bade gangguan atau merasa terganggu bade na ojen. Dan gula acara eta sekoni timin nang India kadito bade orang alim nyamana Maulana angkepain Maulana Hasan. Pada suatu saat hadir ke pertemuan ketika adinto, tiba-tiba ojen ting ojen orang kepi pada ngalak pajung. Biasanya orang neku pajung kan teku ke ngah. Teku pajung seka adinto teku ke di bebe. Ingat songkok ni kita teku seneka. Teku di bebe. Kecuali Maulana Hasan nikah. Maulana Hasan kak dito biasa orang neku pajung sekak dito. Maulana Hasan neku pajung pelik. Jadi koncoan saya teku pas pada ke langit. Posak ben aing. Tinggal posak itu tak. Teku boleh. Tinggal posak itu tak. Pas beda orang saya nyeletuk. Nggak biasa nampak bulan nari beres pak setia gila. Kak ma beda orang neku pajung pakai belik sepenikah. Mestinya kan ke saya teku jadi pajung kan ondu. Pak Maulana Hasan justru teku konjon. Pada ke atas ting lepas saya tak. Menurut panjenengan gula tanya. Sekila napa saya teku ke ngah napa saya padep ke langit. Toreh mon beda orang neku pajung teku senikah reng kila napa reng beres. Kila napa beres. Mon teku sepenikah. Teku ke ngah. Orang beres napa reng kila. Beres. Nah, Maulana Hasan ini termasuk orang sekila menurut panjenengan. Tapi kenapa saya terjadi? Akhirnya Maulana Hasan tak tahu bapakku ni laku senik. Totak kilongku orang ruang bahadebu tantretan saja. Ketika kemarau tiba 9 bulan 10 bulan tidak ada hujan. Orang kapi acereng. Semua kita menjerit, semua kita mengeluh. Bertemor abad akhir salat istisqa memohon kepada Allah. Allahumma skina gaisan mughisan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyegarkan, yang membasahi seluruh tanaman, yang memberi kecukupan hewan ternak untuk minum. Kapi pada doa nyon ojen toron. Sampai embi posang ajem posang tak nemu air. Tapi begitu doa dikabulkan oleh Allah dan turunlah hujan. Setelah orang bersyukur atas anugerah hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talangkong. Nah, Debuna Maulana Hasan
ketika Allah menerima mengkabulkan doa umat manusia dan turunlah hujan, ternyata ojen sepenta pahe tolak ben sambian ngekui pajung pas nikah pas tak ndak ke sepenta mon gula punten ya gula minta ojen sing lebede ojen ongku toron tampanin keng gula tak tero ko puah teti sabak ya tasa cetak ting lepas sa ibuang tampanin pole ting lepas sa ibuang terima pole tore mangken lamun beda orang taminta nyoon ting le beri etola orang beres na pareng gila beda orang taminta ting le beri pahetola orang beres na yang gola Alhamdulillah Kak Dito dari Kementerian Agama ampun ram ting le ampun etre datang pas etola orang beres na pareng gila lamun beda orang taminta tinggi paringin pahe tampanin orang beres na pareng gila. Jadi berarti saya ngakui naku ke ngapajung napa saya balik napa saya tong ngap saya gila. Ngapa hao be panjenengan. Dan ini ke arti napa. Maulana Hasan sedang mengajarkan kepada kita jangan pernah risau dengan anugerah Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah yang berupa anugerah, terimalah. Jadi panjenengan cek ngocak, duh sayang pas ojen, tak apa-apa biarkan hujan turun, tapi kita menghindar supaya tidak basah. Dan ini kak ajaran, pelajaran dari kisah Maulana Hasan. Apa-apa Maulana? Allah Subhanahu wa Ta'ala kadangkala memberikan sesuatu yang baik dengan jalan yang tidak kita suka. Karena Allah Kak Dito ngagungin rahmat yang tidak pernah dan sulit untuk kita sadari kecuali kita menikmati. Beda orang nih. 20 tahun beres, sehat, subur, makmur, rizkinya lancar. 20 tahun tak teman sakit. Pas andi hubungan banyak keman-keaman kegiatan nah, sampai ke luar negeri keman-keaman. Akhirnya apa sih terjadi? Karena aban mobilitas tinggi, sholat sering kulong, ting berapa na jalanan duhur kadang ketinggalan, ting berapa na jalanan kadang asar ketinggalan selama 20 tahun. Jadi tinggal malam kodoan, kadang kodoan ini kebeni koro dua toh, tapi kodoan pukul rata sapu jagat, mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, kodoan sapu jagatnya. 20 tahun abidah banyak sholat seketinggalan. Pasti ngabit, cepok setruk, cepok setruk letak ning ajelan melarat pah nengi bungo dan meloloh. Pas mulai nengi bungo tak teman ajelanan jauh tako, kotu yetek orang. Ini pas paringin sadar ben Allah Taala. Pas asyukur, tapi bila pada tamoy nyapot, cepon panci dengan sakit. Engki, ketika kenapa kebodohan? Alhamdulillah, gula syukur luar biasa. Ini kayak paringin rahmat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala kelaban sakit. Dan gula teman namoy atanya panjenengan cek sarana sakit. Alhamdulillah. Kenapa? Mulai dan gula sakit, tak pernah dan gula nikah sholat tobeng. Mulai dari duha, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai tahajud tak toman tobeng. Pas aku cuma syukur meloloh bunga meloloh. Pasti ngabit murok istiqomah. Alhamdulillah bisa ngembangake kegiatan yang bermanfaat. Pasen gula tingkatannya. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang rahmat dan gula kalaban sakit kak dinten.
Dan kula kak dito mon kirin bini para benari aja. Sepolan tak bejeng duhur, kadang pasa keropain, mun pasa fardu tak teman lopa. Keng fardu pasa recep ampon tak ketina, tak lakonin. Pasa Senin, pasa Kemis ampon tak lakonin. Mulai nu sakit gula pasa Senin, apa sa Kemis. Nah, mun ya basaki orang kan penderitaan, tapi orang yang merasa senang, luar biasa. Dan gula kagum. Akhirnya pasti ngabit ambu ke dokter dan gula tak entar ke dokter aja dan gula tanya anak apa panci dengan ambu ke dokter tak kok beres anak apa mon beres dan gula tak kok pas ada loncak boleh pas duhur sekut ketinggalan jadi pas teman ke dokter punten obat punten kalau ada remeh kadang ngapecet leer kadang kalau minum temorabek konyi tak teman ke dokter sama sekali. Tapi apa-apa tingapin. Oleh 5 tahun dari stroke pah beres seger boleh, sehat boleh, bisa jalan boleh. Apa-apa mak sekak dito. Karena orang kak dito menikmati terhadap penderitaan yang dianugerahkan Allah. Dia merasa bahwa itulah berkat rahmat Allah sehingga Allah tersebut apa yang jalan keakui orang padika atau ben. Nah, waktu kak di seorang ini kak umur seket peto dan gula telepon ke Combon. Ngirek panci dengan datang ke Combon, datang. Orang kak di toh tingamon malam Jumat sebulan 2 kali abad aki kegiatan. Selama 20 tahun ampun tak ada kegiatan karena beriman kak diman. Mereka dinto alhamdulillah pas semakin orang sehat beres beraktivitas kak kita sering kuda sering kebayi cerita polana orang kena pada setong ambu ke dokter tak kok beres keng ben Allah Ta'ala karena menikmati terhadap peparing Allah Subhanahu Wa Ta'ala justru menjadi jalan beres pas semakin poceng mau Quran tak buambu oleh 10 hari hatam. Kali tebisan gulai kebayi motivasi kepada diri kita, motivasi ke abdi bahwa ketika orang mensyukuri menikmati peparing Allah atau apa apain maka ben Allah Taala paringin jalan kanggo kebagusan. Materi paringin teka hajan ben selamat abdi nastajena. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, kegiatan dan kudapan panjenengan kadita kan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan putra putri kalau panjenengan. Karena orang investasi menjandeng mungkin tabungan paling mulia dan paling terhormat adalah tabungan iman takwa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nang doa Al-Quran doa anak Rabbana hablana min azwajina ya Allah anugerahkanlah kepadaku daripada kami min azwajina nang tafsir ada buaki Allah Ta'ala tak ada bu min zaujatina tapi min azwajina apa ma azwajina karena azwaj kak itu berarti jodoh. Jadi bisa doa dari reng bini, bisa doa dari reng laki, mon reng bini saya doa min azwajina yakni dari suami-suami kami. Yakni para suami beni orang bini banyak lagi na beni. Yakni para suami. Bini nah orang bini saya doa banyak adalah suami masing-masing. Lamun saya doa orang laki ini berarti istri-istrinya, jodoh-jodoh kami. Napa sih yang dimohon kepada Allah? Qurrata a'yun, anak yang dapat menyejukkan mata yang memandang. Jadi anak semacam lemak repat. Nah yang dibuaki qurrata a'yun adalah kalimatun syamilah. Kalimat yang mencakup berbagai macam aspek.
Yang pertama aspek iman mukmin, aspek keimanan. Yang kedua kesolehan. Karena pada orang iman mukmin tapi tidak soleh. Yang diharapkan adalah iman soleh akumpul dengan orang tersebut. Pah nomor telo akhlak. Beda orang kelakuan soleh tapi tidak berakhlak soleh. Mak beda, engki beda. Contoh orang kak dito iman ampun bagus, sholat tak penuh, pasada penuh, tapi tak peduli ke masyarakat. Nah orang kak dito ini kenyamanan orang cukup imanah kesalehan cukup tapi akhlak kemakin korak. Kadang-kadang orang ini merasa aben terhormat, ya itu buaki. Orang sepaling rawan tergelincir dari kecubaan adalah orang alim. Orang alim ini orang yang paling mudah tergelincir kepada kejelekan. Maka afatul alim, afatul ilmi sebut kapan berpan kali. Engki apa pola karena dia punya potensi. Mon gedeng napa makin saya bangga akhirnya. Nah, karena andi ilmu maka orang mudah tergelincir. Maka waspadalah beabaan nika lamun teroteti orang iparingin selamat. Maka qurrata ayun yang dimohon kepada Allah menjember ka orang. Nah orang alim bercerita beda orang alim anggap becak maturana kiai. Beda kiai paringin ilmu sebenarnya paringin kecukupan kehidupan. Akhirnya merasa berada pada satu level yang tidak sama dengan orang lain. Tinggal jeng orang tetangga di barak ngonceng, tanya aki, saya rasa ngonceng, Pak Fulan, ya besaki, oh Pak Fulan barak, engki, ya besaki, lo henyo kan ki, engki, pas an saya lok cong, beda oncengan dari Pak Fulan, beda entar cong, kebele, bapak tak bisa hadir, nikah koleman ke aki, tanya aki ben binin, anak apa mas embian mata entar tibi. Tak selevel lebih engkau. Oh, boleh nah lo kerja. Kelakuan pada undangan boleh. Saya rasa gonceng. Ustad semurok ya deen gasa. Ustad, anak boleh saya lok umur 7 tahun, jong. Ustad ronceng. Harap ternyaki ben mata ambian tibi hadir mas. Aro ustad, engkau kiai tak selevel. Sombong, anak apa karena merasa andi ilmu. Enggak ben bini mas embian ke seni ke akhlak. Orang ini tidak ada level. Orang ini kapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Orang ini akan mulia dan terhormat karena ketakwaannya, bukan karena level lah sombong orang. Aku tak manti karena merasa alim, merasa pinter. Pasti ngabit, yonceng boleh ben matemur. Tanya aki, saya rasa ngonceng. Pak Fulan, ya besaki. Oh, RT kan nggak sangki. Cong, umur 7 tahun, ya entar. Tanya aki boleh, mata entar TV mas. Bahwa Fulan ini kan pejabat, alim, kiai. Mon arkasa RT tak selevel. Anak boleh saya seorang. Tingapit pahaman tua TV. Pas munceng orang tetangga da yonceng kapi. Pejabat yonceng kapi. Sampai undangan 500 saya yonceng. Ting depak ke hari H 500 saya yonceng. Pas saya datang nih kah. Niki kapi umur 5 tahun, 7 tahun, belum tahun, apa? Apaan pada tidak sebisa hadir pah wakilan ke anak-anak kapi. Umpon akhir ngonceng kiai untuk ceramah. Can MC. Acara berikutnya yaitu hikmatun nikah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Fulan bin Fulan.
Ampun, cek ke mak kain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki nih kapi senyaut. Ampun kiai na bingung. Masa umur 7 tahun ini bentak na hikmatun nikah. Mun bah bentak hikmatun nikah umur belum tahun bah kabin kapi anak-anak kene dia. Bah sosa posa. Bah dibudin ada bocong. Anak-anakku bisa nyanyi, bisa. Bisa tepuk tangan, bisa. Ayo kita tepuk tangan, nyanyi bareng-bareng. Setuju? Setuju. Ayo, balonku ada 5. Empon kiai sesombong gelek pak kelenger. Untung tak mati. Kenapa mak kelenger? Merasa itulah balasan orang yang tidak menghargai orang dan merasa dirinya berada pada satu level yang tidak sama dengan orang lain. Jadi kenyaman afatul ilmi. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabi Kak Dito selalu menghargai dan memuliakan orang. Pada suatu saat Nabi ini Kak alokku. Harapan alokku neng setong kenengan pas beda tamoy benih nang ilmu Nabi di kementak keliruan ke tempat lain. Pas beda tamoy raja dari Irak. Begitu raja datang, Nabi ini kan selalu menghormati orang yang kelebihan berdiri. Maka Nabi menyambut raja tersebut dengan berdiri langsung wa madda yadahu, menjulurkan tangannya. Pas asalaman wa yusafihu, dan bersalaman dengan tamu tersebut. Mari asalaman tamu ya terelongku Nabi alongku boleh. Pah ini kepada rombongan boleh dari tempat lain. Nabi ngatek boleh untuk kedua kalinya. Sampai 3 kali ngatek terus menyambut tamu. Tidak membedakan siapapun yang datang. Pas di budinah di kepada tamoy datang dengan pakaian yang lusuh. Dengan pakaian yang lusuh penuh debu. Matrobannya, jadi berdebu. Salah berdebu, tanah nggak kasar. Wajahnya berkeringat. Wajahnya orang tersebut berkeringat. Apeluan. Pakai lusuh, tanah nggak kasar, apeluan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi ngatek boleh. Nabi ngatek wasofahahu dan menyalami orang tersebut. Dan ini yang membedakan mereka ditoh fajarrahu, maka Nabi menarik tangannya. Menarik tangannya wa qabbalahu dan menciumnya. Jadi tangan orang sekotor lusuh berkeringat marah etajak ban Rasulullah astana wa qabbalahu dan diciumnya. Mara siop pahalongku dipersilahkan alongku ban orang-orang sedatang sebelum. Ampun bubar forum cek andeng makan begitu bubar beda sahabat matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, ketika Nabi menyambut para tamu maka mereka disambutnya dengan kehormatan penuh. Tapi abdina beda pertanyaan, kenapa debu Nabi? Tamu sedatang kalaban pakaian yang kotor, wajah penuh keringat, dan tangan kasar, disambutnya oleh Rasulullah dengan penghormatan yang sama, tapi beda setong pertanyaan, apa-apa? Kenapa Rasulullah menarik tangannya dan menciumnya? Apa keistimewaan dan kelebihan orang itu ya Rasulullah? Pak Nabi aja jawab. Kenapa jawablah Nabi? Aku kenal orang itu. Bulan ini kenal ke orang gila kadisah. Dia adalah orang pekerja kasar yang pekerjaannya membelah batu. Kelakuan matung betoh. Kelaban matung betoh tersebut orang ni jual betoh nasi mare tepet pecah. Mare jual, maka dia berikan infaknya kepada anak istrinya
sehingga anak istrinya terselamatkan dari kejelekan dan anak istrinya menjadi orang-orang yang baik, maka tangan itulah yang mengantarkan dia dan anak istrinya ke sorga. Maka aku menciumnya karena di situ terdapat harum semerbak bau sorga, harum sorga. Dan ini cara Rasulullah menghargai orang. Mohon panjenengan kan mon orang sigege penampilna saya kebagus, ting tokang betoh tanah ngasih kasar yang ke tak level jangan gila. Di hadapan Rasulullah tidak ada seperti itu. Kehormatan seseorang, bagaimana dia melakukan pekerjaan yang terhormat dan tidak tercela, dan dengan pekerjaan itu dia menyelamatkan anak istrinya sehingga mereka masuk surga, dan tangan itulah yang mengantarkan mereka keselamatan dan kemuliaan dan kehormatan sehingga Rasulullah sampai nyium kata anak orang tersebut. Kak Dintoh teladan bagi abdina sareng ajunan saja. Jangan pernah melihat siapapun dari manapun kecuali kalaban husnudzon ben amul jaaki. Manteri paringin selamat abdina sareng ajunan saja. Lah Kak Dintoh penutup doa qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemuka bagi orang-orang al-muttaqin. Dengan tafsir itu buaki sekadin to. Manil muttaqun, siapa yang dimaksud dengan al-muttaqun, dan orang tersebut atau kita menjadi imam bagi mereka. Al-muttaqun adalah dzurriyyah, anak cucu yang qurrata ayun. Jadi mun bahasa Jawa nah ini kenyamanah mulya sunggul. Jadi mulya ni beda mulya sunggul, beda mulya unggul. Mun mulya unggul ni orang pacet mulja alim berakhlak mulja dengan sendirinya. Beda orang ni mulya sunggul, orang yang tak alim tak pinter, tapi nak foto nak alim ben pinter. Akhirnya barokah nak foto nak si alim si pinter, ring tuan nah turut menjadi orang yang terhormat dan mulia. Dan itu terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumi fathi Makkah, ketika pembebasan kota Makkah. Pada saat Nabi pidato, Nabi ini kan ngatet, ini kan para ahli sejarah nomor 1 ngadebu sekadito. Ketika fathi Makkah, Nabi kadito berpidato paling sekodi 12.000 orang sehadir. Beda saat buaki sampai 40.000 orang. Yang jelas umpamanya paling sekon 12.000, umpamanya ikalak jalan tengah 20.000 bae. Umpamanya kipokon sejelas puluhan ribu orang di hadapan Rasulullah mendengarkan pidato Rasulullah berhasil masuk kembali ke kota Mekah. Nah, ketika Nabi kak ditongat, tiba-tiba beda orang bini kadito tataroka ini ka ano napa no atau ngedan kadito nerobos di hadapan orang banyak mendekat ke Rasulullah sampai pandangan Rasulullah tertuju kepada orang tersebut. Jadi kayak jelek orang kayak jelek kayak hening sekoni sampai bersemak ke Rasulullah. Begitu semak Rasulullah kata ngolatin manjereng yang makin. Padeng dia adalah Halimatus Sa'diyah, seorang wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mengasuh Rasulullah sehingga dia menjadi ibu asuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah padeng ke Sayyidah Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba Nabi turun dari atas. Turun, jeret, langsung nyemak dan fajar roha, maka Nabi menarik dekat Halimatus Sa'diyah. Lalu wa qabbala fadammaha ilaihi jabur.
dia memeluk deka Halimatus Sa'diyah sampai etace wa ajlasaha pelongku esamaan Rasulullah. Akhir Sayyidah Halimah pas alongku dengan semaan Rasulullah. Orang bini sepo kurang lebih na umur belum berapa tahun. Sementara Rasulullah waktu Kak Disa kurang lebih umur 50 tahun. Pelongku. Sobung orang kenal, sobung orang tahu orang Mekah. Karena orang jauh dari kaum Bani Sa'ad. Bedenang Etoif kurang lebih na 100 petolekor kilo dari Mekah. Nyamana selake Abul Harith. Nah, Halimatus Sa'diyah ajalah saha palongku ben Rasulullah. Orang pas kesambu, siapa orang bini ruah. Nabi nomor 1 sampai turun dari atas menjemput, menariknya dan mendudukkannya di samping Rasulullah. Pah beda sahabat mator. Man hiya ya Rasul? Man hiya ya Rasulullah? Siapakah dia itu ya Rasulullah? Pah Nabi ada bu, hiya ummi allati ardo'atni. Dia adalah ibuku yang menyusuiku. Tiba-tiba dengan jawaban itu, reng bini ketika Rasulullah pidato, nikah histeris teronya bisa ke Rasulullah. Sahabat laki berebutan kepi pada nyabis ke Rasulullah. Orang ingin menyentuh ke Rasulullah, sementara orang bini nikah tidak bisa karena Rasulullah masofah imra'atan, tidak pernah menyalami orang bini. Nah, ketika orang bini kadi terro atena dek remah kok teraca bisa ke Rasulullah. Reng laki nyaman gentong setong nyabis ke Rasulullah, tapi ibu-ibu tak bisa nyabis ke Rasulullah. Begitu Rasulullah jawab, hiya ummi allati ardo'atni. Dia adalah ibuku yang menyusuiku. Pahreng bini nikah histeris. Nangis kepian apa? Merasa keinginannya terlampiaskan bisa nyabis ke Halimatus Sa'diyah. Akhirnya orang menggerubuti amul jaki saja. Banyak saya nyabis ke Halimatus Sa'diyah sebagai pelampiasan nyabis sedekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan darah daging Rasulullah tidak lepas dari air susu Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Akhirnya pas Halimatus Sa'diyah ini kak kawan molja akiban orang banyak. Apa mak bisa molja? Padahal Halimatus Sa'diyah bukan siapa-siapa, bukan orang ahli mah, bukan ahli sesuatu, orang biasa, orang miskin malah. Cuma dia dengan ikhlasnya menyusui Rasulullah tanpa bayaran. Nikah akhirnya mulia sunggul, terangkat derajatnya kalaban ngelatin merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah contoh. Makanya sampai zaman makin nama Halimatus Sa'diyah tidak pernah lepas dari bacaan kita sehari-hari. Panjenengan ngajarin Ustadz Jufri ngajarin putra putri kita nengelaker masjid musalla neng madrasah. Napa saya baca benar ya? Mauliduhu bi Makkatal Mukarramah, wafatuhu bi Thaibatal Munawwarah. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah, wafatnya bedaneng Madinah. Terasakin apa? Wa ummuhu Aminatus Zuhriyah. Ibunya adalah Sayyidah Aminah. Ardo'athu Halimatus Sa'diyah. Maka nama Halimatus Sa'diyah menjulang tinggi sederajat kelaban nama Sayyidah Aminah, sederajat kelaban Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa-apa sebab dia tersunggul esoon kelaban kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kak dito abdina sareng ajunan teroan dia nak potoh zurriyatan solihah
dzurriyyah qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalaban kadi tawajjalna lil muttaqina imama, dan kita atau bepanjenengan kaulah akan menjadi pemuka bagi orang-orang yang muttaqin, dan orang yang muttaqin itu tidak lain adalah anak cucu abdina sareng ajunan. Manteri paringin teka hajat sedayana. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekak dinto dan gula mator dan gula namung sakader polana dan gula kak dinto alhamdulillah almarhum Kenah Rawi kak dinto orang yang paling berperan banyak nolongin ketika abuya kak dinto muka pondok Madinatul Ulum. Benar Rabu dek ke pondok nolongin reng sepo dan gula abersihan pager arau itu tolongin apa kita santri kan kalema kan 6 ke beto. Benar tak tober. Maka dan gula tidak mengurangi dan tidak melupakan jasa beliau mantar setia amal soleh, amal jariah yang berkesinambungan. Amin ya rabbal alamin. Menabi pada kekurangan, kesalahan dan gulanya ono petepa aki pelorosaki. Nomor telok dan gula kak dita ampun semakin banyak toron artinya letak sampurna dan gula mau najeleng ngakui tongkat dan gula mari operasi jantung jadi pas tak stabil makin alhamdulillah gula benih mengeksploitasi penderitaan tapi semakin dan gula nika ben dokter tak beki ngakan nase jadi dan gula mau ngakan paling banyak 2 sendok nase ben labena cukup kerupuk mon beda tahu, mon tada kerupuk, mon tada boleh buja cukup. Mangkana dan gula riberi, beda orang Jatisari. Sebulan kadita insya Allah ngonceng dan gula pak kali. Perapaan ring sepuna Holland ngonceng dan gula. Tingabit andi ompoy ngonceng dan gula. Tingabit anyamain kompoy yang ngonceng dan gula boleh. Tingabit beden apa boleh ngoceng sampai pak kali dan gue senang alhamdulillah berarti engkau repaju kering jadi sari keng polon tekerja sekuda gula pahatannya punten panjenengan ni kak mak ngoceng gula melolo napa tada orang lain saya kena ngoceng taring pahaja wap orangnya puntennya dan gula beni keng mengidolakan panjenengan derem pola namun ngonceng panjenengan mode cukup asa diadu sendok ben kerupuk setong ai jangan guna tapi kok ribeni keng hormatin keng pola na mode jangan-jangan Ustadz Jupri mireng bah gula yonceng pola na cukup kerupuk setong ben du sendok kita pernah pergi pon nasib penganikah di tak langkong yang apa ngapora dan gula juga moncar kelacer bentar makin dan gula banyak lopah banyak toron kemampuan banyak toron tapi tetap nyonya tuh iPhone panjenengan stage apapun adanya mentar kebagusan keakui abad dan gula kebagusan ben keluarga ben kebagusan karena foto sedaya amin ya rabbal alamin. Bantu aki boleh gula makin teka ala jalan tak batai cekak ni kan gula ki andi anak ini umur 2 tahun 2 salah jadi doa aki mater nak foto jadi aku rota ayun sedaya amin ya rabbal alamin mun tak 2 tahun 3 tahun kalau baik umur anak menabi salah topot khusus sedekah para masyayikh para habaib dan gula seona lorosaki kepropotan ben kesalahan abdin astagfirullahaladzim qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.